Belakangan ini cuaca di Jakarta dan sekitarnya sering tidak menentu. Kerap kali terjadi hujan lebat disertai angin kencang pada malam hari meskipun pada siangnya cuaca cerah dan cukup terik. Apa penyebabnya? Saat ini pola aliran udara di selatan ekuator atau di wilayah kita di Jawa bagian barat ini membawa uap air cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, perkenalkan nama saya Lisa Endah Lestari. Saya ibu dari seorang putra yang bernama Alkatara Nara Persada. Anak saya sekarang usianya 9 tahun, duduk di kelas 3 sekolah dasar. Pandemi belakangan ini memang merubah segalanya ya Mam. Yang tadinya anak-anak belajar di sekolah, sekarang hampir 10 bulan terakhir mau nggak mau anak-anak memang harus belajar di rumah. Untuk orang tua memang diharuskan mendampingi anak-anak di rumah, dan orang tua memiliki peran yang penting dalam membimbing, menemani anak belajar di rumah. Apalagi orang tua atau ibu ya, seperti saya Mams yang memiliki keterbatasan penglihatan, tentu tidaklah mudah ya dalam menemani atau membimbing anak saya untuk belajar di rumah. Suka dukanya pasti ada. Dukanya mungkin saya harus lebih ekstra dalam mempelajari materi-materi atau tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru di sekolah untuk anak-anak belajar di rumah. Tugas-tugas yang diberikan biasanya lebih banyak karena biasanya di sekolah mungkin cuma menulis atau apa, tapi di rumah sekarang harus mengerjakan hampir banyak soal yang diberikan oleh bapak ibu guru. Dan untuk mengatasi problem tersebut, biasanya ibu-ibu atau orang tua seperti kita memang harus lebih sabar ya. Kuncinya memang kesabaran sih yang diperlukan untuk menemani anak-anak kita belajar di rumah. Misalnya ya, kalau untuk saya sebagai ibu yang mempunyai keterbatasan penglihatan, membutuhkan komunikasi yang baik dengan anak saya. Biasanya dalam materi-materi atau tugas-tugas tertentu, saya menyuruh anak saya untuk membaca, nyaring apa saja materi yang ada di buku. Misalnya, coba baca Al. Belakangan ini cuaca di Jakarta dan sekitarnya sering tidak menentu. Kerap kali terjadi hujan lebat disertai angin kencang pada malam hari meskipun pada siangnya cuaca cerah dan cukup terik. Apa penyebabnya? Saat ini pola aliran udara di selatan ekuator atau di wilayah kita di Jawa bagian barat ini membawa uap air cukup banyak. Jadi untuk wacana yang tidak bisa saya baca, saya menyuruh anak saya untuk membacanya. Kemudian apa saja soal-soal yang diberikan, anak saya membaca, lalu kita berdiskusi bersama. Jadi di pembelajaran seperti ini, pembelajaran di rumah ya Mam, saya menganggap anak saya sebagai teman belajar, bukan lagi sebagai anak didik seperti layaknya di sekolah. Karena dengan kita menganggap anak kita sebagai teman belajar, itu justru lebih asik, jadi lebih kreatif, lebih nyaman juga untuk si anak, kayak gitu. Nah, mungkin kalau ditanya sukanya sendiri setelah kita melihat hasil-hasil tugas-tugas anak atau hasil-hasil ulangan yang dikerjakan dengan Al sendiri, dengan anak saya sendiri, hasilnya yang cukup memuaskan, itu jadi kebanggaan tersendiri buat saya sebagai seorang ibu yang memiliki keterbatasan penglihatan, karena udah berhasil mengajari atau mengayomi anak saya dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada. Oh ya Mam, bagi saya seorang blind moms atau seorang ibu yang memiliki keterbatasan penglihatan, tentu dalam proses kegiatan belajar mengajar di rumah, saya untungnya ya Mam, untungnya teknologi sekarang ini makin canggih. Jadi saya tidak memiliki
hambatan dalam menggunakan teknologi yang ada. Misalnya saya dalam menggunakan gadget atau handphone, karena sudah ada screen reader atau membaca layar di dalamnya, jadi saya bisa membantu anak saya dalam mengerjakan tugasnya atau dalam mengirim tugas, baik itu lewat WhatsApp, baik itu mungkin lewat email atau apapun. Karena dengan teknologi yang ada, alhamdulillah semuanya bisa saya atasi. Kedepannya saya berharap bagi pemerintah bisa memiliki pola kegiatan belajar mengajar yang ramah untuk orang tua yang memiliki keterbatasan, khususnya seperti saya, keterbatasan penglihatan atau kekurangan atau keterbatasan yang lainnya. Dan untuk moms di luar sana, khususnya para blind moms, tetap semangat ya, jangan pernah menyerah sama keadaan. We are blind moms, you are happy mom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana